Ngomong Hendra tuh diiming-imingin apa sih? Gimana? Katanya kalau bantuin kasus Sambo selesai, naik bintang 2. Kak Hendra itu kan istrinya pengacara ya Kak? Ya. Bu Selly. Bu Selly. Sesama lawyer nih, koordinasi nggak sih? Ajaran papa sih. Kamu dengan klien, meskipun ini klien kamu, jangan mau diatur klien. Tuh. Apa sih yang bisa bikin seorang Aga udah S3, bisa nggak anak muda ini memenangkan? Tim saya isinya orang-orang sudah berpengalaman. Saya masih belajar di sini. Livy on point. Ngomong-ngomong Hendra tuh diiming-imingin apa sih? Gimana? Kan ada yang ngomong gini, ini aku mau konfirmasi gosip-gosip yang beredar ya. Ini kan faktanya pasti kan kamu tahu salah satunya. Katanya kalau bantuin kasus Sambo selesai, naik bintang 2. Gak ada sama sekali juga. Nggak ada omongan kayak Gak gitu? ada omongan apapun itu. Nggak ada iming-iming hadiah apa gitu Nggak dari ada. Sambo, bantu-bantu gitu nggak ada? Gak ada. Mereka Sampai tuh emang sekarang. deket banget gak sih? Dibilang deket apa enggak ya, maksudnya secara struktural atas bawah. Jadi mungkin sering ketemu, tentu dong pekerjaan. Ya mungkin sebatas kerjaan gitu ya wajar lah menurut saya kalau dibilang deket. Jadi memang hubungannya atasan Bawahan, iya betul. Dan langsung kan. Kadifropam, Karopaminal. Tapi kalau dibilang Hendra ikutan bantu-bantu skenario Sambo enggak? Saya bisa bilang itu enggak. Ya, dan kenapa saya bilang enggak ya, saya udah mendengarkan cerita dan menurut saya ini bukan cerita ya, bohong, karena saya ketemu orang ini udah banyak kan dalam berpraktek. Saya tahu mana orang yang nutup-nutupin, mana yang enggak, ya saya bisa baca lah. Emang beneran skenario itu tuh dipercaya karena emang benar-benar meyakinkan. Seorang Kapolri aja percaya. Bagaimana seorang Hendra Kurniawan yang bintang 1? Kalau kita mau perang nih, ibaratnya kan sekarang kita perang nih di persidangan. Kita kan harus punya peluru, harus punya senjata, harus punya alat tempur yang yakin kita nggak bakal mati dan kita bakal bisa nyerang balik. Betul. Apa sih yang bisa bikin seorang Aga udah S3, sekarang kan masih muda nih ya kan? Kan diragukan nih sebenarnya, bisa nggak anak muda ini memenangkan 3 orang itu ini dari tim loh, bukan saya iya. doang loh. Ya, tapi secara personal gitu. Kira-kira apa senjata paling mutakhir yang bisa buat memenangkan sebetulnya klien-klien itu? apapun itu, keputusan terakhir ada di hakim. Ya bagaimana kita bisa meyakinkan hakim dan meyakinkan hakim ya untuk bisa diterima oleh mereka bahwa ya ini benar, mereka ini korban. Mereka ini bukan bersekongkol, karena kan ya di publik sekarang kan ya mereka ini berkomplotan, bersekongkol segala macam. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim dengan mendapatkan jawaban-jawaban dari saksi di persidangan. Dari situ kan kita dapat fakta persidangan. Dari fakta persidangan juga kita dapat fakta hukum. Nanti ada waktunya kita setelah tuntutan dari jaksa, kita menyusun pembelaan yang akan dibacakan juga di muka persidangan. Nah, disitulah kita tugas kami sebagai penasihat hukum untuk dapat meyakinkan hakim bahwa ya mereka ini korban. Itu sih. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal kasus yang lagi Aga pegang, ini kan kasus polisi ya Kak? Aga kan pernah ikutan jadi akpol ya Kak? Bener gak? Betul. Pas megang kasus polisi, pernah ikutan akpol, apa tuh pertama kali? Untung gue gak jadi akpol beneran. Gue gak jadi polisi beneran, atau memang saat itu, iya ini timing ya. Meskipun gak jadi polisi, sekarang gue bisa belain polisi lah paling. Enggak sih, gak pernah mikir ke sana sih, cuma ya mikir aja, cuma kan memang kalau sekarang kita diskusi, kayak saya diskusi dengan orang yang di atas lah umurnya, AKP, AKBP, Kompol dan sebagainya. Cuma mikir aja, ini kalau misalnya gue nggak jadi, kalau misalnya gue jadi polisi, ngobrol sama mereka nggak bakal sesantai ini sih, pasti kan, karena kan jenjang. Cuma sekarang udah santai, karena teman-teman sekarang juga banyak kan jadi polisi ya. Kami masih jaga hubungan juga. Kamu kan S3, pinter dong. Maksudku dengan usia muda, kenapa bisa nggak lulus akpol waktu itu? Waktu itu karena emang nggak pengen sih waktu udah sampai sana. Jadi awal-awal mungkin ya masih ada semangatnya lah, masih pengen. Kan udah 3 tahun di dulu Taruna Nusantara kan. Jadi udah kebiasa lah dengan bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Pas sampai sana mikir lagi, kok males ya kayak gini lagi 4 tahun lagi, kayak pengen kuliah aja deh. Terus akhirnya jadi waktu dulu tuh Taruna Nusantara, jadi tuh kalau tes akpol itu dia tuh ada dari namanya Panda tuh panitia daerah kalau nggak salah. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Tarnus ini punya sendiri. Dia ada sub panitia pusat apa saya lupa. Nah, itu Taruna Nusantara ada sendiri.
dulu ikut tes dari administrasi, habis administrasi apa? Kesehatan, lupa, psikologi, habis itu ada akademik, ada jasmani, udah nih 5 kalau nggak salah, lulus semua, lulus. Jadi itu tesnya tuh tes sekali pengumuman siapa yang gugur, mundur. Nah ini per 5 kali jadi 5 lulus. Berangkat dong ke Semarang waktu itu. Nah kalau di Semarang itu dia tuh nggak kayak yang di kota kalau nggak salah apa ya lupa deh. Jadi dia tuh baru dirapel semua dulu, baru ntar terakhir yang lulus mana ini nggak mana. Pas sudah ngeliat pengen kuliah aja deh. Ya udah tes akademik ada disalah-salahin. Padahal kayak bahasa Inggris gitu kan harusnya agak gampang ya. Ini kayak udah sini aja jawab. Waktu itu Bapak sempat tanya nggak, agak apa-apaan sih nggak lulus gitu enggak ya? Dia mah Jangan santai, sengaja Kak. nih, emang Dia sengaja. Dia santai. Berat nggak sih bawa nama Henry Yosudiningrat nggak? Enggak. Cuma ya dijaga, cuma dibilang berat enggak karena dari lahir kan udah gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Sekarang kan tapi jadi lawyer beda dong. Ketika ngelihat sosok Ya. papa, terus kemudian ngelihat Aga gitu. Ya. Ini anaknya jangan cuma numpang nama doang gitu. Ya pasti ada lah yang ngomong gitu kan. Cuma bagaimana kita bisa membuktikan aja. Kayak minggu lalu sidang. Ada perkara lain, ini nggak ada di media lah, nggak ada di mana-mana, ini bercandaan aja tapi. Jadi baca dakwaan, ya saya ngomong karena yang sidang cuma saya sama staf 1 orang, berdua doang, Bapak udah ngelepas gitu aja. Oke. Ada hakimnya, kamu putranya Pak Henry, siapa yang mulia? Ya mulia. Oh ya udah lanjut, udah ngomong abis baca dakwaan saya nyatain ya tanggapan saya bagaimana. Tuh, di situ saya agak senang juga. Kenapa? Hakimnya bilang, emang beda kalau didikannya bener, hukum acaranya paham betul ya. Ini harusnya seperti ini ya, lawyer-lawyer muda. Seneng dalam hati. Terima kasih yang mulia. Cerita nggak sama papa gitu? Cerita. Ya udah bagus gitu, kamu tunjukin apa kamu bisa. Kalau saya dari dulu terkenal nggak terkenal sama aja, nggak ada Nggak bedanya beda. karena ya itu nggak merubah kita jadi siapa, maksudnya nggak merubah saya sebagai Aga. Saya yang sebelum terkenal dalam tanda kutip dengan sekarang yang mungkin terkenal, saya tetap orang yang sama. Apa yang harus berubah? Lawyer tuh kan ada yang mau terkenal bikin sensasi, Betul. ada yang harus nyentrik Itu saya nggak biar mau. jadi sorotan ya nggak Saya sih? nggak Agak mau. nggak pengen gitu Nggak lah, ya? ngapain? Justru yang kayak gitu ya pesan juga dari Papa selalu dari dulu ngajarin. Nggak usah cari ketenaran, apalagi kalau ketenaran itu bisa merugikan klien kamu. Mending kita dalam menangani perkara, ya udah biasa-biasa aja. Cuma apa yang kita mau tuh tercapai. Bener juga sih dipikir-pikir. Ngapain dapet ketenaran? Nggak penting, ntar klien yang rugi. Atau enggak kita dapet tenar, cuma nama kita jelek, ngapain? Mending udah jalan biasa aja. Kalau sama temen gitu kan suka cerita, suka agak bocor-bocor halus lah gitu. Ya, Tapi sekarang ngomong sebagai aja. lawyer gitu tetap Ya, gitu atau gimana? Ya apa yang disampaikan ya emang apa yang fakta aja sih sebetulnya. Kan ya betul kita sebagai lawyer ini harus menjaga kerahasiaan klien. Cuma menurut saya perkara ini udah terbuka, apa yang mau saya tutupin lagi? Publik udah tahu dan sidangnya terbuka. Kita bisa bilang apa ya, kayak framing dari Ya, masyarakat, betul. masyarakat melihat, kemudian itu kan juga jadi bahan pertimbangan hakim gak sih untuk memutuskan bagaimana Betul. perspektif masyarakat. Ya, betul. Ya, makanya ini sebetulnya kembali ke integritas hakim dan hati nuraninya hakim lah, keyakinannya gimana. Jangan hakim di sini ya sebetulnya bukan hanya dalam perkara ini, dalam setiap perkara harus berpegang teguh, jangan mau terintervensi lah. Itu sih. Pak Hendra itu kan istrinya pengacara ya Kak, Ya. Bu Seli. Mbak Shelly. Bu Seli sempat sesama lawyer nih, koordinasi nggak sih? Suami saya tuh pakai ini aja, begini aja Enggak, gitu nggak? kalau kita sih ya, ini selalu sih kalau saya ajaran Papa sih. Kamu dengan klien meskipun ini klien kamu jangan mau diatur klien. Tetap kita yang punya prinsip, kita yang punya jalan. Masalah hukum kita lebih ngerti dari mereka itu sih. Terus Bu Seli kenapa nggak mau tampil Kak? Ngomong nggak dia? Ya mungkin takutnya kan ini kali ya Mbak ya, karena ini kan istri, takutnya ntar ya subjektif lah. Jadi ya secara profesional biar kami aja advokat gitu. Ngelihat kasus ini jadi lawyer muda, paling muda ya, yang megang di timnya Aga yang paling muda. di tim, betul. Pressure-nya besar. Orang yang ngelihat Aga, dia kurang pengalaman, dia kayaknya nggak akan bisa menangin kasus inilah. Ya, Mau ngomong apa sama mereka? Ya, kalau dibilang saya kurang pengalaman tentu. Tim saya isinya orang-orang sudah berpengalaman. Saya masih belajar di sini. Cuma kalau dibilang berat untuk ini kan burdennya bukan di saya doang. Ini kan kerja tim, kerja sama. Jadi ya kita saling ngasih masukan. Saya punya pendapat apa sama tim saya sampaikan. Terus ya belajar juga lah. Karena menurut saya pun kayak tadi gelar udah S3,
sekolah udah mentok, cuma tetap kalau dalam profesi ini menurut saya yang paling penting itu jam terbang. Yang paling penting jam terbang. Betul. Agak, sekarang umurnya 27 ya Kak? Betul. 5 tahun lagi Agak akan gimana Kak? Harus lebih baik dari hari ini. Andai pun mungkin sekarang dibilang hidup saya udah menaik, ya meningkat lah taraf mungkin. Iya dong. Taraf hidup atau apalah itulah. Ya saya nggak mau cuma berhenti di sini sih. Karena ya hidup itu kan emang naik turun pasti. Cuma saya berharap 5 tahun lagi saya di atas dari sekarang, bukan di bawah dari sekarang. Udah terkenal, udah S3, apalagi yang harus dikejar? Bisa bermanfaat bagi orang lah. Bermanfaat bagi orang. Ya. Kan nggak harus dari lawyer doang, kan mungkin dari yang lain. Apa entar saya bisa bikin apa kan nggak tahu. Oke. Dan kasus ini akan jadi landasan buat bikin Agak makin tinggi nanti terbangnya. Semoga. Semoga dan harus ya Kak. Amin. Kita ketemu lagi nanti. Siap. Sangun Ragahdo, Ya. Yaso Diningrat. Thank you. Thank you.